Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Karisma dengan NIM 22187203041. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mandiri 1 pada mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Yuniar Wijiwati SPD MPD. Pancasila merupakan jati diri bangsa Indonesia. Hal ini karena proses terbentuknya Pancasila tidak hanya hasil pemikiran seorang saja, akan tetapi melalui proses kausalitas, yaitu sebelum disahkan menjadi dasar negara, nilai Pancasila sudah ada dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus filsafat hidup bangsa Indonesia, yang mana tercermin dalam adat istiadat, kebudayaan, dan keagamaan. Hal ini dapat dibuktikan melalui sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila sendiri terbagi menjadi 3, yakni 1. Secara etimologis, 2. Secara historis, 3. Secara terminologis. Ajaran Pancasila sudah dikenal sejak zaman kerajaan. Setiap kerajaan memiliki nilai-nilai yang mencerminkan pelaksanaan nilai Pancasila. Kerajaan Kutai, kerajaan bercorak Hindu tertua di Indonesia, berdiri pada abad keempat Masehi. Masyarakat Kutai menampilkan nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kerakyatan, dan persatuan. Kerajaan Sriwijaya, kerajaan maritim yang mengandalkan kekuatan lautnya dan banyak memberi pengaruh pada perkembangan sejarah Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kerajaan Majapahit, kerajaan yang berhasil mempersatukan seluruh Nusantara. Nilai Pancasila kerajaan Majapahit tercermin dalam nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Zaman penjajahan, bangsa asing yang masuk ke Indonesia pada awalnya hanya berniat untuk berdagang, namun kemudian berubah menjadi praktek penjajahan, sehingga nilai Pancasila timbul akibat adanya penjajahan tersebut. Kebangkitan nasional terjadi karena adanya 2 faktor, yakni faktor dalam negeri dan faktor luar negeri. Untuk di Indonesia, kebangkitan nasional dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan organisasinya bernama Budi Utomo yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Pada masa ini, nilai-nilai Pancasila yang diperjuangkan adalah nilai kemerdekaan atau kemanusiaan, pendidikan, persatuan, kesejahteraan, politik atau kerakyatan. Zaman penjajahan Jepang, Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda 3, yakni Aja no Hikari Nippon, Aja no Botai Nippon, Aja no Shidase Nippon. Agar mendapatkan dukungan dari Indonesia, pemerintah Jepang menjanjikan Indonesia merdeka. Tapi pada tanggal 29 April 1945, Jepang memberikan janji lagi berupa kemerdekaan tanpa syarat. Sebagai realisasi janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI. Sidang BPUPKI pertama membahas tentang rancangan usulan dasar negara. Terdapat 3 tokoh yang memberikan usulan, yakni Mr. Muhyiddin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 memberi nama Pancasila, 5 prinsip dasar negara yang diusulkannya. Hasil usulan dari ketiga tokoh tersebut ditampung, yang dibahas lagi pada lingkup kepanitiaan yang lebih kecil bernama Panitia 9. Hasil kerja Panitia 9 dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Isi Piagam Jakarta mendapatkan perubahan pada sila pertama yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sidang BPUPKI kedua membahas hasil rumusan Panitia 9. Berikut hasil keputusannya. Pada tanggal 16 Agustus 1945 diadakan pertemuan di Pejambon, Jakarta, dan diperoleh kepastian bahwa Jepang telah menyerah. Maka Soekarno dan Hatta melakukan musyawarah dan setuju untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bung Karno dengan didampingi Bung Hatta membacakan naskah proklamasi dengan hikmat. Sehari setelah proklamasi, PPKI mengadakan 4 sidang. Di antaranya, sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Lanjut dengan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945. Sidang ketiga
dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1945. Dan sidang keempat dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Masa setelah proklamasi, ternyata Indonesia masih menghadapi kekuatan sekutu yang berupaya kembali menandai kekuasaan Belanda dan mempropaganda kepada dunia luar bahwa negara proklamasi RI merupakan hadiah dari Jepang. Maka pemerintahan RI mengeluarkan 3 buah maklumat Indonesia Serikat sebagai hasil dari konferensi meja bundar, maka ditandatangani persetujuan oleh Ratu Juliana dan Wakil Presiden RI di kota Den Haag pada tanggal 27 Desember 1949. Berdirinya negara RIS sebagai suatu taktik secara politis untuk tetap konsisten terhadap deklarasi proklamasi, sehingga terjadilah gerakan unitaristis secara spontan dan rakyat setuju untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950. Pada pemilu tahun 1955, terjadi ketidakstabilan pada politik, sosial, ekonomi, dan HAMKAL. Hal ini disebabkan oleh konstituante dan seharusnya membuat UUD ternyata membahas kembali dasar negara. Maka, Presiden bertanggung jawab untuk mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1959. Setelah dekret Presiden, keadaan Indonesia mulai stabil. Keadaan ini dimanfaatkan oleh kaum komunis dengan menanamkan ideologi belum selesai. Ideologi pada saat itu dirancang oleh PKI dengan ideologi Manipul Uzbek serta konsep Nasakom. Puncak peristiwa pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 untuk merebut kekuasaan Indonesia. Pemberontakan PKI tersebut upaya mengganti secara paksa ideologi dan dasar filsafat Pancasila dengan ideologi komunis Marxis. Atas dasar tersebut, maka setiap tanggal 1 Oktober 1965 diperingati bangsa Indonesia sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sekian penjelasan mengenai Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Saya Nurul Karisma mengucapkan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.